wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera. Alhamdulillah yang saya hormati Pak Husairi dan seluruh pimpinan Universitas Negeri Malang, seluruh sivitas akademika, yang saya sama-sama kita hormati para pembicara, Pak Uwais, Bu Untari, Mas Habibie, dan seluruh peserta seminar yang sungguh sangat berbahagia. Izinkan Mas Habibie, saya ngasih pengantarnya agak panjang ya. Boleh, Bro. Dan itu waktunya. Jadi di mana-mana pengantar itu lebih panjang daripada esensinya. Jadi kalau kita itu mau mengantarkan pernikahan, kalau nikahnya kan cukup qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Itu kira-kira 3 menit lah paling banter. Tapi prosesnya kan panjang. Oleh karena itu yang ini juga begitu, prosesnya agak panjang. Izinkan yang pertama, saya tidak berbicara tentang daringnya. Nah, tadi Pak Uwais, Bu Untari juga sudah menyebut sebagian tentang daringnya, tapi saya justru tetap berbicara tentang pentingnya karakter. Dan saya tidak akan bicara definisi per definisi karakter itu, tetapi karakter apa saja yang perlu kita bangun. Yang pertama, yaitu tentang pentingnya kita membangun yang saya sebut dengan empati publik. Ya, empati publik. Empati itu rentetan dari patos, simpatos, empatos. Ya, pati, simpati, dan empati. Ya, yang bahasa paling gampang itu perhatian. Ya, perhatian. Tetapi kalau perhatian saja, ya patos atau pati itu belum memberikan makna yang besar. Naik lagi menjadi simpati. Simpati itu jadi kalau Pak Husairi takziah ya ke keluarga yang sedang meninggal begitu, datang suasananya nangis, ya ikut nangis. Ya. Itu simpati. Tetapi itu saja tidak cukup. Tapi harus dinaikkan ke empati. Yaitu Pak Husairi atau Bu Untari, Pak Uwais, taruhlah datang, suasananya memang duka, menangis, tapi sambil ngeluarin dompet untuk memberikan sumbangan atau ikut meringankan beban dari keluarga itu. Itulah namanya empati. Nah, sekarang ini pada saat masa pandemik ini, ya, itu kita harus belajar memaknai apa sih makna dari COVID ini. Ya, ada pepatah dalam bahasa Arab yang sangat bagus. Al-alim yakfi bil isyarah walaim la yakfi walau bil tijarah. Orang alim itu, orang cerdas itu adalah orang yang dengan bahasa isyarat saja paham. Ya, isyarat saja paham. Tapi orang tidak cerdas, laim itu, ya, dilempar batu pun tidak paham-paham. Ya, itu orang yang tidak cerdas. Nah, COVID ini yang sekarang sedang kita alami, saya kira jauh lebih dahsyat dari lemparan batu. Oleh karena itu, apa ya makna di balik COVID ini? Panjenengan semua tentu bisa mengambil maknanya sesuai dengan panjenengan, tapi izinkan saya kalau memaknai ya dari COVID ini maknanya kita harus berubah. Ya, harus berubah. Entah berubahnya itu karena terpaksa atau berubahnya itu karena kesadaran, tidak apa-apa. Yang penting berubah, karena kalau tidak kita habis, musnah gitu. Yang berikutnya lagi, pada saat-saat seperti COVID ini, ya itu yang paling menarik adalah the greatest dangers, ya, in time of turbulence, not turbulence itself. Jadi pada saat-saat kita mengalami seperti COVID ini, persoalannya bukan pada COVID-nya itu sendiri, ya, itu, tetapi action kita itu dengan menggunakan logika usang, ya studies logic. Perkaranya perkara baru, logika yang dipakai logika usang, tidak nyambung. Itu. Yang kedua, the true test of leadership is how kita tetap bisa memfungsikan dalam keadaan krisis. Kalau keadaannya normal, itu wajar. Ya, bisa berfungsi itu. Tapi sejati-jatinya tes itu adalah pada saat krisis ini kita bisa nggak menggerakkan
fungsi-fungsi yang harus kita gerakkan. Yang ketiga, yaitu sekarang muncul yang namanya panjenengan semua sudah menggema lah, ada new time, ada new normal. Maka kalau itu new normal, maka pasti ada new need. Ya. Kalau ada new need, maka akan ada new solution. Kalau dalam bahasanya Pak Husyairi, itu al-mukhafadhatu al-qadimis thalih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi mempertahankan yang lama yang masih baik dan mencari yang baru yang lebih baik. Tetapi ini Bu Untari, saya tidak bisa pakai kaidah ini untuk urusan rumah tangga. Ya, saya tidak berani menggunakan kaidah ini untuk rumah tangga. Jadi mempertahankan yang lama yang masih baik dan mencari yang baru yang lebih baik. Itu saya tidak berani menerapkan kaidah ini. Ini untuk non rumah tangga. Ibu-ibu dan bapak sekalian, ini yang sama-sama kita ketahui. Kita sekarang sedang naik begini. Dan seringkali urusan COVID ini melebihi dari kapasitas layanan kesehatan kita. Oleh karena itu apa? Yang lompatan tinggi ini itu harus kita landaikan. Supaya apa? Supaya semuanya itu bisa ditangani dengan baik sesuai dengan kapasitas rumah sakit. Ya, kalau enggak, maka nanti akan terjadi mortality rate yang akan semakin tinggi atau fatality rate-nya. Kenapa? Karena banyak yang tidak bisa tertangani dengan baik. Misalkan di Malang, berapa sih jumlah ruang isolasi? Kalau kamar umumnya banyak, tetapi yang ruang isolasi yang memiliki negatif pressure, tekanan negatif, sangat terbatas. Sangat terbatas. Kita tahu semua, karena ini bab baru. Sebagai gambaran Rumah Sakit Dr. Sutomo, yang kapasitas totalnya itu 1.500, dia hanya punya awalnya itu tidak lebih dari 10 yang negatif pressure. Ya, yang isolasi, yang pakai negatif, tekanan negatif. Baru sekarang dinaikin dan seterusnya. Oleh karena itu ini harus kita ini, sehingga dengan demikian, kita semua itu harus terus meningkatkan sosialisasi kita, ya, kepedulian kita terhadap protokol kesehatan, ya, dan menjaga kesehatan kita sendiri dan selalu berdoa. Ini mutlak. Ini adalah bagian dari karakter yang bisa menumbuhkan tadi itu, ya, publik tadi itu, ya, gitu. Yang berikutnya lagi, ibu-ibu dan bapak sekalian, ini sama-sama kita ketahui. Sekarang semuanya sedang begini, sedang turun, ya, semuanya sedang turun. Tinggal turunnya itu pakai turun seperti huruf V begini. Begitu nanti sampai di bottom line, langsung semuanya naik. Ini yang terbaik. Ya. Tetapi bisa juga kita turun, nggak naik-naik seperti huruf U. Ya, seperti huruf U. Dia gini terus, baru naik. Ya, ini yang berat. Tetapi bisa juga seperti huruf L. Turun sampai bottom line, asfala safilin begitu, terus nggak naik-naik terus. Ya, ini yang naudzubillah. Oleh karena itu, kita semua, khususnya perguruan tinggi, itu harus berusaha betul agar apa? Agar kalau turun memang iya, tetapi begitu turun sampai di bottom line-nya dia harus naik. Oleh karena itu secara umum, ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau saya diminta apa sih Pak Nu yang Pak Nu dapatkan selama COVID ini, kesimpulan saya yang pertama, keakuan itu runtuh. Ya, aku itu runtuh. Tidak ada apa-apanya aku ini. Apa yang aku ketahui tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang aku tidak ketahui. Apa yang aku miliki tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang aku tidak miliki. Oleh karena itu, pelajaran yang paling berharga apa? Kita harus melakukan transformasi dari saya menjadi kami menjadi kita. Begitu orangnya kena COVID, itu tidak bisa apa-apa, itu sudah tergantung dari orang lain, demikian dan seterusnya. Di sinilah pentingnya kekitaan itu. Nah, kita itu bisa dibangun kalau ada prinsip kesalingan, mutuality. Tidak mungkin kita bisa dibangun kalau tidak ada prinsip saling memberi, saling menghormati, dan saling menghargai. Kalau itu tidak ada, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, jangan sampai negara ini itu kacau, ya. Pada saat-saat krisis seperti ini, justru yang dibangun mestinya adalah partisipasi publik, kebersamaan, tetapi justru kita sekarang kejebak di antipati, yang satu lawan yang lain dan seterusnya. Ini justru akan memperparah itu. Oleh karena itu kita harus bisa menempatkan diri pada zaman-zaman krisis seperti ini
yang dibangun adalah kebersamaan, bukan perbedaan, begitu. Yang berikutnya lagi saya kira tadi sudah saya sebutkan, ibu-ibu dan bapak sekalian, sehingga dari beberapa hal tadi yang contoh itu, pembelajaran karakter yang pertama, kita harus menjadi pembelajar sejati, ya. Dan pembelajar sejati tadi itu dalam keutuhan kompetensi, ya, keutuhan kompetensi. Kami mendefinisikan, ibu-ibu dan bapak sekalian, jadi awalnya dulu Bu Untari, saya itu tertarik dengan pendidikan karakter, ya, awalnya. Oleh karena itu saya lempar isu tentang pendidikan karakter. Tetapi setelah saya pikir-pikir lagi, ya, dengan definisi karakter saat itu, rasanya tidak pas. Ada sesuatu yang hilang. Bahkan saat itu muncul jargon-jargon, Indonesia tidak butuh orang pintar, Indonesia butuh orang jujur. Kan begitu. Baik mana yang pintar dan jujur, semuanya digiring lebih bagus jujur daripada pintar tapi tidak jujur. Pandangan ini, mindset ini berbahaya. Ini mindset yang namanya or paradigm, paradigma atau jujur atau pintar. Bukan itu yang kita bangun. Manusia itu kompleks, punya berbagai macam dimensi. Dari situlah yang kita bangun adalah keutuhan. Kita menggunakan and paradigm, paradigma dan, yaitu attitude-nya oke, skills-nya oke, knowledge-nya oke. Tiga-tiganya menjadi satu kesatuan penting. Itulah sebenarnya platform dari K13 itu. Saya kira ini fungsi pendidikan, katanya Pak Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Saya kira ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, di dalam dunia pendidikan itu, ibaratnya itu kita mengelola ikan begini. Pada awal-awal, ikan itu warnanya hampir sama semua. Pada saat anak-anak masih SD, PAUD, dan seterusnya, hampir semua kita belum tahu. Ini nanti jadi ikan merah atau ikan hitam atau ikan apa, belum tahu semua. Saya kira Pak Uzairi kalau muncul pada waktu kecil dulu, itu kita tidak tahu bedanya apa. Sekarang kawan-kawan panjenengan ada yang jadi dosen, ada yang jadi pejuang, ada yang jadi bisnismen, polisi, macam-macam kan begitu. Oleh karena itu tugas kita di pendidikan itu merawat, ya, uniqueness, ya, dari murid-murid dari anak-anak kita, sehingga kita bisa mengantarkan nanti bisa menjadi ikan merah, ikan putih, ikan kuning, dan macam-macam. Yang berikutnya lagi, pendidikan itu ibaratnya adalah apakah prosesnya reversible atau irreversible. Ya, kalau prosesnya itu reversible, kalau kita punya es, dipanasi jadi es cair. Begitu es cair ini saya masukkan kulkas, jadi es gini lagi. Namanya reversible. Tetapi kalau irreversible, saya punya telur, saya ceplok. Jadilah telur ceplok. Saya panasin gini. Tapi telur ceplok yang panas, yang sudah kayak begini, saya masukkan kulkas, dia tidak bisa jadi telur lagi. Ya. Yang ada yaitu telur apa? Telur dingin atau telur apa gitu. Nggak bisa menjadi ini. Nah, pendidikan itu irreversible proses. Ya, irreversible proses. Yang nggak bisa dibolak-balik. Oleh karena itu harus hati-hati betul mendesain pendidikan. Ibu-ibu dan bapak sekalian, saya terus terang akhir-akhir ini, mulai tahun yang lalu, saya paling khawatir betul. Ya, paling khawatir betul kita kejebak. Ya, nggak bisa membedakan antara education dan training. Ya, antara pendidikan dan pelatihan. Itu akibatnya apa? Akibatnya seringkali education direduksi, disederhanakan. Bahkan kalau mau diteliti itu yang namanya body of knowledge itu pada berantakan. Ya, karena yang diperlukan hanya yang diajarkan hanya yang diperlukan. Perlu tangan, hanya butuh tangan. Padahal tangan ini tidak mungkin bisa bergerak tanpa badan. Nah, kita kejebak di situ. Ya, sehingga pendidikan, saya wanti-wanti betul, pendidikan itu ibaratnya adalah runway. Ya, runway. Di mana-mana runway itu, landasan pacu itu, pasti lebih lebar dari pesawatnya, dan pasti lebih panjang dari pesawatnya. Itu pendidikan itu. Ya, misalkan aja di sini itu ada, di luar garis putih ini, ada bangunan di sini.
Di sini tidak pernah dipakai. Ya, kapan dipakai? Pada saat ada yang namanya safety. Ya, ada kadang-kadang mata pelajaran yang seakan-akan tidak dipakai. Ya, tetapi itu tidak boleh terus dilepas begitu aja. Itu yang saya terus terang paling khawatir, kejebak pada pragmatisme, sehingga pendidikan itu direduksi seperti pelatihan. Sama sekali totally difference. Oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak sekalian, saya kira esensi dari pendidikan itu adalah belajar. Termasuk belajar di universitas kehidupan. Karena kalau kita itu tidak mau belajar, pada zaman terus berubah, ilmu terus berkembang, dan seterusnya, maka bisa jadi apa yang kita dapatkan itu, karena kita kuliahnya 10-20 tahun yang lalu, nggak gelem sinau, akibatnya apa? Expired, kedaluarsa gitu. Itu esensinya adalah belajar. Belajar tentang apa? Saya ambil dari UNESCO, yaitu belajar tentang learn how to know. Belajar gimana caranya saya bisa mengetahui sesuatu. Learn how to do. Gimana ceritanya saya bisa belajar untuk bisa melakukan sesuatu. Atau learn how to be. Gimana ceritanya saya supaya bisa memiliki profesi tertentu. Dan yang tidak kalah penting adalah learn how to live together. Gimana ceritanya kita bisa hidup dengan orang lain bersama-sama. Dan puncaknya adalah learn how to learn. Belajar gimana caranya kita bisa belajar. Dari situlah maka yang ingin saya sampaikan bahwa education cannot do it. Dalam keadaan kayak apapun, yang seperti yang sekarang ini, education tidak boleh berhenti. Karena education itu pencetak generasi, mesin generasi ini. Kalau mesin generasinya putus, ya maka nanti generasinya hasilnya akan putus. Sehingga dari sinilah saya kira UM dan ibu-ibu bapak sekalian akan menarik sekali apa yang hilang selama pandemi ini dalam pembelajaran. Itu bahasa yang saya sampaikan. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan mengalami losses in learning. Kita akan mengalami apa? Kehilangan dalam pembelajaran. Karena apa? Karena konsepnya adalah konsep belajar dari rumah, bukan belajar di rumah, ya bukan belajar di rumah, tapi belajar dari rumah. Kalau dari rumah, setiap kata dari mesti ada ke-nya. Dari Malang kemana? Ke Surabaya. Dari rumah kemana? Ke sumber pembelajaran. Nah, maka di sumber pembelajaran harus tetap aktif. Oleh karena itu, 4 bulan yang lalu, bahkan 5 bulan yang lalu, awal-awal dari sini saya sampaikan kepada Pak Mensesnek, ya, ini polisinya itu belajar dari rumah loh ya, bukan belajar di rumah. Ya. Kalau belajar dari rumah ke sumber pembelajaran pakai apa sampean? Ya kan? Semua sepakat pakai digital infrastructure, ya kan? Itu pakai online. Begitu pakai online, syaratnya ada nggak ini? Ya, infrastrukturnya, ada nggak biaya untuk komunikasi ini dan seterusnya? Bisa nggak literasi digitalnya dan seterusnya? Seperti yang Bu Untari sampaikan ada di pelosok-pelosok macam-macam tadi itu. Nah, ini bagian dari yang kita tidak cukup di dalam membuat policy itu belajar dari rumah saja, tidak cukup. Tetapi how to-nya yang lebih bisa menyelesaikan itu. Kalau policy-nya oke, belajar di rumah kalau gitu. Tapi gimana caranya? Tidak diberikan, saya kira berat. Yang kedua, karakter yang ingin kita bangun adalah karakter yang mampu beradaptasi terhadap perubahan. Bahkan bisa menjadi mesin perubahan sendiri anak-anak kita itu. Ini ada pepatah yang sangat bagus, katanya Pak Darwin, it is not the strongest of that survive. Bukan yang paling kuat yang bisa bertahan. Nor the most intelligent, bukan pula yang paling pintar yang bisa bertahan. Tetapi but the one most responsive to change. Tetapi siapapun yang mampu melakukan perubahan. Ini data-datanya pun juga nampak, ya perubahan-perubahan itu semuanya perubahan semakin cepat. Apalagi teknologi yang paling cepat. Apa diantaranya yang berubah? Yang berubah sekarang yang jelas nampak, yaitu pekerjaan, tempat bekerja, dan pekerja. Ini yang sekarang mengalami perubahan. Misalkan tempat bekerja, yang di sini saya workplace ini. Workplace ini semula itu kedekatan fisik atau fisik proximity itu menjadi penting. Kalau kita itu enggak, yang satu kerja di sini, yang satu kerja di Malang sana susah. Ya, itu dulu begitu. Tapi sekarang
itu yang namanya physical proximity semakin rendah, tidak mengharuskan lagi, ya semakin rendah. Ini. Yang kedua, pekerjaan yang dulunya itu otomasi levelnya itu paling relatif kecil, sekarang otomasi levelnya tinggi. Yang ketiga, talentanya sekarang semakin tinggi yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu, saya kira perguruan tinggi, khususnya dunia pendidikan pada umumnya, itu harus melakukan transformasi ini. Ya, transformasi ini. Dari yang tadinya pendekatannya physical space, ya, physical space, yaitu kita berada di ruang fisik, tapi sekarang kita diminta untuk berubah ke cyberspace. Tetapi kita belum bisa sepenuhnya berpindah ke cyberspace. Oleh karena itu ada namanya hybrid space. Ada online-nya, juga ada offline-nya. Dikombinasikan. Karena memang belum memungkinkan. Tetapi sekali lagi, Ibu dan Bapak sekalian, tidak usah khawatir. Kita itu selalu ketemu perkara gitu loh. Ya, tidak ada urip tanpa perkara itu, tidak ada. Dan bahkan kalau kita itu merasa nyaman di suatu tempat, posisi tertentu, kondisi tertentu, saya bilang no way. Ya, no way. Jadi persoalan ini, termasuk saya sebut di situ proyek kemanusiaan, itu mesti kita itu ketemu dengan persoalan. Tetapi yang penting, setiap persoalan tadi itu kita transform menjadi tantangan, ya, tantangan kita transform menjadi peluang, dan peluang kita jadikan sebagai jawaban. Siapa dalam hidupnya ini yang paling banyak memberikan jawaban, dia yang punya SKS paling banyak. Ya. Tetapi siapa yang tidak pernah menjawab persoalan, ya, itu maka dia tidak lulus. Karena SKS-nya setiap mata kuliah tidak ada yang bisa diselesaikan. Itulah. Kalau orang seperti itu, ibu-ibu dan bapak sekalian, nanti bisa panjenengan buktikan, kalau meninggal tidak bisa tersenyum. Karena meninggalnya membawa persoalan. Ibaratnya kalau ada anak ujian di ruang kelas, dikasih soal 10. 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, 5 bisa, 10 bisa. Maka begitu dia keluar dari ruang kelas, ditanya orang gimana sampean, dia tertawa, senyum. Alhamdulillah, saya bisa semua. Tetapi sebaliknya, kalau ada anak, 1 tidak bisa, 2 tidak bisa, 9 tidak bisa, 10 tidak bisa, saking gregetannya dia buat soal sendiri dan tidak bisa jawab sendiri. Begitu dia keluar dari ruang kelas, ditanya gimana keadaan sampean, itu tentu dia murung. Nah, kira-kira seperti itulah kehidupan. Kalau di kehidupannya itu dia penuh persoalan, bahkan dia menjadi bagian dari problem creator, maka dia begitu nanti masuk atau pindah ke alam yang lain, dia tidak bisa tersenyum. Karena tidak ada persoalan yang dia selesaikan. Sehingga yang kita butuhkan, setiap persoalan tadi itu kita jadikan sebagai eksperimen. Ya, kita jadikan eksperimen. Dari eksperimen itu kita punya experience, punya pengalaman. Ya. Dari pengalaman itu akhirnya kita dapat expertise, menjadi expert. Kalau seseorang itu sudah expert, maka dia bisa menjawab bukan hanya how to know, tetapi how to do-nya bisa dapat. Itu kata kuncinya begitu. Sehingga tidak perlu kita khawatir. Bahkan dulu saya sering menyampaikan, kalau kita itu ngurusi pendidikan, syarat pertama adalah tidak boleh khawatir. Ya, syarat pertama. Khawatir apa? Khawatir kehabisan persoalan. Jadi di dunia pendidikan itu tidak akan pernah selesai persoalan itu. Yang penting setiap persoalan kita selesaikan. Oleh karena itu, saya kira kata kuncinya adalah kita yakin betul. Ya, kita yakin betul bahwa kalau dalam Islam, dalam Al-Quran, itu ada fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kata yang dipakai di sini kata ma'a, bukan ba'da. Artinya apa? Bukan setelah persoalan ada jawaban, bukan, tetapi inna ma'al, yaitu bersama dengan persoalan itu, di dalamnya ada jawabannya. Gitu. Di dalam al-usrinya, kesulitan ini, ada alif lamnya. Ya, ada alif lamnya. Berarti apa? Ini isim ma'rifat. Kalau isim ma'rifat, maknanya definite. Tapi di yusronya tidak ada alif lamnya. Di kemudahan ini. Ya, artinya ini dia isim nakiro. Artinya indefinite. Artinya apa? Artinya satu persoalan banyak jawab. Ya. Sehingga 10 itu tidak harus 5 ditambah 5. 10 itu boleh 8 tambah 2,
boleh 20 dibagi 2, boleh macam-macam. Oleh karena itu, tugas kita adalah menjadikan anak-anak kita itu mampu menjadi generasi pemungkin. Yang tadinya impossible menjadi possible. Dari yang tadinya impossibility menjadi possibility. Gimana caranya? Ya, untuk menjadikan impossible menjadi possible, mudah. Mas Habibie, saya tanya, duluan kata mana possible sama impossible dalam bahasa Inggris? Ya, Duluan possible. saya kira duluan possible. Yeah. Possible dulu, baru impossible. Gimana caranya merubah impossible menjadi possible? Gampang, im-nya dicoret. Ya, jadi impossible ini kalau im-nya dicoret jadi possible. Nah, siapa im-nya itu? Im-nya itu di jalan adalah ain. Im-nya itu adalah ain. Jadi yang menyebabkan tidak mungkin itu bukan orang lain. Yang menyebabkan tidak mungkin adalah diri kita sendiri, organisasi kita sendiri, bangsa kita sendiri. Ini adalah bagian dari karakter. Ya, sehingga dari situ apa? Kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Berikutnya lagi, pembelajaran yang ketiga, yaitu kita belajar menjadi orang atau bangsa yang senang bisa melunasi janji itu. Ini penting ini. Ya, karakter melunasi janji. Mengapa? Landasan falsafatinya ini. Ya, sebaik-baik orang adalah orang yang bisa menunaikan janjinya. Seburuk-buruk orang adalah mereka yang ingkar terhadap janjinya. Ya. Mengapa saya berani mengatakan ini? Karena apa? Karena tanda-tanda orang munafik, salah satu di antaranya dia adalah ingkar janji. Orang munafik itu lebih jelek dibanding dengan orang kafir, dibanding jelek dengan orang musyrik. Orang munafik itu. Oleh karena itu, kita ingin sebenarnya membiasakan diri untuk bisa melunasi janji itu. Demikian juga sebaik-baik negara adalah apa? Negara yang bisa menunaikan janji kemerdekaannya. Nah, apa janji kita? Ya, ini janji kita. Ya, janji kemerdekaan kita itu apa? Yaitu apa? Melindungi segenap bangsa, ya, dan seluruh tumpah darah. Itu janji kita. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, ini janji kita. Yang ini ada di dalam pembukaan UUD 45 kita. UUD-nya boleh diubah, pembukaannya tidak boleh diubah. Nah, oleh karena itu kita ingin memanfaatkan momentum, ya, momentum 100 tahun Indonesia merdeka untuk bisa melunasi janji itu. Kenapa pakai 100 tahun? Saya terinspirasi oleh salah satu hadits, Innallaha yab'atsu lihadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin ma yujaddiduha dinaha. Jadi setiap akhir tahun itu Allah akan menurunkan satu kelompok orang atau orang yang bisa memperbarui. Nah, kita ingin nanti menjadi bagian dari orang yang bisa memperbarui Indonesia ini supaya apa? Supaya bisa melunasi janji kemerdekaan tadi itu. Pembelajaran yang keempat, ya, karakter yang ingin kita bangun adalah karakter bersyukur. Dengan cara apa? Memaksimalkan potensi dan kesempatan. Coba ibu-ibu dan bapak sekalian, kita itu sekarang punya 3 modal utama sekarang ini. Yaitu modal yang pertama adalah namanya bonus demografi atau demographic dividend. Di mana apa? Di mana populasi usia produktif ini luar biasa besarnya. Ya, mulai 2021 nanti ke depan ini sudah naik, nanti puncaknya di 2036 dan habis itu mulai turun. Ya. Yang kedua, kita juga punya yang namanya bonus digital. Ya, era sekarang ini era digital, makanya kita nyebutnya bonus digital. Dan kita juga punya yang namanya nilai-nilai keindonesiaan. Mengapa kita penting menyiapkan 100 tahun Indonesia merdeka? Jadi ceritanya begini nih, ya. Jadi pada saat Mei 2008 kami memperingati 100 tahun yang namanya Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional tahun 2008. Waktu itu setelah selesai, kami Pak SBY, Pak Hatta, Pak CT duduk bareng. Ya, apa pertanyaan Pak SBY waktu itu? Alhamdulillah kita sekarang baru selesai memperingati 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional. Coba sih kita pikirkan apa yang harus kita siapkan untuk menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka. Itu bagi urusan bangsa, ini bangsa besar. Nggak boleh, nggak punya cita-cita besar yang tergambar begitu, nggak boleh. Ya,
Kalau kita bangsa besar ini di dalam mengelolanya hanya pragmatis, tahunan, wah berat. Ini bangsa besar. Oleh karena itu harus kita punya skala besar di dalam merencanakan membangun itu. Dari situlah mulai waktu itu kami di waktu awal di Kominfo saya buat yang namanya Palaper ini. Jadi ada fiber optik yang mengelilingi seluruh Indonesia. Untuk apa? Untuk memanfaatkan yang namanya digital dividend tadi itu. Ya, itu. Waktu kami di Kemdikbud, kami mulai yang garap yang namanya bidik misi, mulai garap yang LPDP, ya, K13 dan seterusnya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan 100 tahun Indonesia merdeka itu. Itu kira-kira gambaran-gambarannya. Saya kira ini bonus demografinya, ini dan seterusnya. Saya lompatin. Jadi gini, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, kita itu sekarang lebih sering terjebak ya pada ini aja, pada kecerdasan yang bersumber pada manusia, yaitu IQ, EQ, SQ. Ini yang didorong, ya IQ, EQ, SQ. Padahal tidak hanya itu, tidak hanya yang ini kecerdasan yang bersumber pada manusia, tetapi juga ada kecerdasan yang bersumber pada teknologi digital. Itulah yang namanya digital quotient, kecerdasan digital itu. Sehingga yang harus kita lakukan adalah apa? Ya, kecerdasan yang bersumber pada manusia, EQ, SQ, dan IQ, tapi ada digital quotient dan ada nilai-nilai yang bersumber dan nilai-nilai ke Indonesia. Tiga-tiganya yang harus kita garap. Ibu-ibu dan Bapak sekalian, yang terakhir, nilai yang terakhir yang ingin kami berbagi yaitu apa? Kita ingin menyiapkan generasi yang selalu memberi, ya, memberi kebaikan itu. Nah, tapi memberi kebaikannya tidak sesaat saja, tapi kebaikan yang untuk jangka panjang. Itu. Di dalam interaksi sosial itu yang paling atas adalah beri, bawahnya adalah penerima, bawahnya lagi adalah peminta, bawahnya lagi adalah peminta-minta. Nah, kita tidak ingin ini. Yang kita inginkan adalah selalu kita memberi. Dari situlah saya lompatin aja. Nah, kalau kita ingin memberi, ya, itu yang paling bagus adalah memberi untuk tidak hanya kekinian, tetapi untuk nanti dan seterusnya. Oleh karena itu, saya memasukkan wakaf di sini. Jadi kalau kita memberi tadinya itu basisnya karena belas kasihan, sekarang kita harus memberi karena kebanggaan. Jadi dari belas kasihan kita bisa geser menjadi kebanggaan. Anak-anak bidik misi awalnya itu adalah belas kasihan, tetapi sekarang sudah menjadi kebanggaan. Itu yang harus kita ini. Jangan sampai kita di dalam memberi itu hanya pada fase belas kasihan. Tapi kita harus mentransform dari belas kasihan menjadi kebanggaan. Saya lompatin. Nah, salah satu di antaranya begini Pak Uzairi. Ya. Contoh yang namanya wakaf ini, ya, kesehatan di wakaf. Saya di Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya, ya, itu setiap pegawai, baik yang pegawai tetap maupun outsourcing, sampai dengan cleaning service dan seterusnya, kita wakafin semua. Kita wakafin on top dari gajinya dia. Untuk apa? Kita tidak ingin nanti dia pada saat di alam akhirat, di alam barzakh gelandangan. Yang saya sebut di sini adalah gelandangan transendental. Karena dia tidak punya pendapatan. Sudah putus amalnya. Oleh karena itu, kita tidak ingin itu. Oleh karena itu, semuanya kita wakafin. Dan alhamdulillah terkumpul dengan 50.000, terkumpul 100 juta. 1 tahun 1,2 M. ITS, yang sudah kita tetapkan, setiap dosen dan karyawan setahun kita wakafin 1 juta. Ini bukan uang habis, enggak, ini menjadi dana abadi. Yang dari hasilnya ini bisa kita pakai untuk yang lain-lain juga. Untuk ITS, untuk UM. IPB juga demikian, PEN juga demikian. Dan saya berharap UM, ya, beberapa ribu orang itu, 50 dapat terus diwakafkan, karena wakaf ini tidak bisa hilang, tidak bisa habis uangnya, dan tidak boleh habis. Yang bisa dimanfaatkan adalah anak-anaknya. Ya, hasilnya ini. Sehingga apa? Akan semakin besar, UM punya dana abadi, atau bahasa lain endowment fund, bahasa agamanya wakaf. Saya kira itu yang ingin bisa saya sampaikan.
Saya selalu menyampaikan setiap kali kalau saya memberikan materi khususnya pada guru maupun anak-anak, para mahasiswa, selalu saya sampaikan tips sukses itu yang pertama adalah berbakti pada orang tua, birrul walidain. Yang kedua, gemar bersedekah. Tiada hari tanpa bersedekah, berwakaf. Yang ketiga, pekerja keras. Yang keempat, adaptasi terhadap perubahan. Yang kelima, sholat malam dan perbanyak sholawat. Ya, Allah itu memerintahkan kita berpuasa, tapi pertanyaannya apakah Allah berpuasa? Tentu tidak. Tetapi Allah memerintahkan kita itu bersolawat, karena Allah sendiri bersama para malaikat juga bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kenangan indah saya mendampingi emak saya sampai dengan akhir hayatnya. Rasanya memang sedih ditinggal orang tua, tetapi bisa mendampingi, bisa menuntun sampai dengan kalimat-kalimat akhir. Saya kira itu adalah kebahagiaan sendiri. Selamat berjuang, sukses selalu, baik yang keluarga UM maupun dunia pendidikan kita secara umum. Mohon maaf kalau ada khilaf, mohon maaf saya memakan waktu agak panjang, Mas Habibie. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Prof. Ya, tidak hanya memberikan materi saja, memberikan support, memberikan motivasi kepada kami semua. Dan mungkin apabila diizinkan untuk PowerPoint-nya bisa di-share, Prof. Dengan senang hati. Saya share di chat ya. Oke, terima kasih banyak, Prof. Baik, terima kasih banyak. Ini sudah ada banyak pertanyaan dari Bapak peserta webinar pagi ini. Namun hanya beberapa saja yang perlu saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Mungkin untuk yang pertama langsung ke mumpung masih hangat, Prof. Jadi langsung ke Prof. Nuh. Jadi yang pertama terkait dengan bagaimana cara konkret untuk merubah mindset pendidik untuk bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi contoh konkretnya seperti apa, Prof? Bisa kemudian diterapkan di lingkungan pendidikan. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan generasi yang selalu memberi. Ini tadi mungkin slide yang terakhir, memberi kebaikan dan keabadian. Nah itu perwujudannya seperti apa di tingkat sekolah? Itu 2 pertanyaan untuk Prof. Nuh. Kemudian 2 pertanyaan untuk Pak Uwais. Nah ini